Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama Sandra Nugroho yang akan mengabarkan top 3 news hari ini. Apa aja 3 berita populer hari ini? Jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Sahabat Kompas TV, berita pertama diawali dengan berita duka dari Pemprov DKI Jakarta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia pada 16 September 2020 pada pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Berikut liputannya. Sekda DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat karena terpapar COVID-19. Sekda DKI Jakarta dinyatakan positif COVID-19 beberapa waktu lalu dan dinyatakan sebagai OTG atau orang tanpa gejala karena tak ada gejala apapun yang menunjukkan dirinya terpapar virus corona. Sahabat Kompas TV, berita kedua, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama akhirnya mengungkap kebobrokan dari tata kelola yang selama ini terjadi di Pertamina. Apa saja ya kira-kira? Ahok belak-belakan atas sejumlah persoalan yang terjadi di Pertamina. Tak sekedar menyebut adanya lobi direksi dan komisaris kepada menteri, Ahok juga menyampaikan kekesalannya soal utang dari PT Pertamina. Karena minjam duit aja nih, saya udah kesal ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak ini. Utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, asal dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan, gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Sahabat Kompas TV, berita ketiga datang dari perkembangan Mapolsek Ciracas. Jumlah tersangka penyerangan Polsek Ciracas bertambah. Pusat Polisi Militer TNI telah menetapkan 65 oknum prajurit TNI dari 3 matra sebagai tersangka dan ditahan. Hasil pemeriksaan terhadap 119 orang Pusat Polisi Militer TNI akhirnya menetapkan total 65 prajurit dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sebagai tersangka kasus perusakan Mapolsek Ciracas. Namun jumlah ini diperkirakan akan bertambah karena Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Udara, dan Laut masih memeriksa sejumlah saksi tambahan. Sejumlah barang bukti terkait kasus penyerangan Mapolsek Ciracas juga masih diperiksa. Puspom Angkatan Laut dan Puspom Angkatan Udara masih terus mendalami dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengerusakan Polsek Ciracas dan sekitarnya. Yang keempat, total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang yang sudah diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 65 orang. Dengan rincian sebagai berikut, TNI Angkatan Darat yang sudah diperiksa 90 orang, kemudian jadi tersangka 57 orang, seperti disampaikan oleh Dan Puspomat. Yang kedua, dari TNI Angkatan Laut sudah diperiksa 10 orang, ditetapkan sebagai tersangka 7 orang. Dan yang terakhir, dari TNI Angkatan Udara sudah diperiksa 19 orang dan ditetapkan tersangka 1 orang. Demikian yang perlu. Itu dia tadi top 3 news hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, share, and comment channel YouTube Kompas TV. Subscribe terus ya channel YouTube Kompas TV. Saya Sandra Nugroho, pamit.